Sahabat keluarga muslim, pemirsa Salam TV yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat ini, ayat ke-30 sampai 35 dalam surah Qaf, Allah yang Maha Mulia, Allah yang Maha Tinggi pada hari kiamat bertanya kepada neraka Jahannam, kepada makhluk Allah yang sangat besar, neraka Jahannam, hal min mazid, halim tala'ti, kata Allah Subhanahu wa taala. Apakah kamu sudah penuh, kata Allah Subhanahu wa taala. Kenapa timbul pertanyaan seperti ini? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah berjanji akan memenuhi neraka Jahannam dari jin dan manusia seluruhnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa tammat kalimatu rabbika la amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in." Dan telah sempurna kalimat Rabbmu, bahwasanya Allah mengatakan sungguh akan aku penuhi neraka Jahannam dari jin dan manusia seluruhnya, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala la yukhliful mi'ad. Allah tidak mengingkari janjinya. Oleh karenanya kemudian neraka Jahannam bertanya, hal min mazid? Apakah ada tambahan, kata neraka Jahannam? Apakah ada yang tersisa dari orang-orang kafir, orang-orang yang durhaka kepada Allah agar dimasukkan kepadaku, kata neraka Jahannam? Karena pada saat itu neraka Jahannam belum penuh dengan orang-orang yang disiksa di dalamnya. Lalu Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis juga disebutkan, yulqa fin nar wa taqul hal min mazid fayada'u rabbul izzah qadamahu fiha wa taqulu qat, yang artinya akan senantiasa dilemparkan ke dalam neraka Jahannam orang-orang durhaka, orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jumlahnya sangat besar, jumlahnya sangat banyak, akan tetapi neraka masih mengatakan, hal min mazid? Apakah masih ada tambahan? Apakah masih ada yang tersisa untuk dimasukkan ke dalamku, kata neraka Jahannam? Lalu Allah Subhanahu wa taala, Allah yang Maha Perkasa, Allah yang Maha Tinggi, Allah yang Maha Mulia, meletakkan telapak kakinya dalam neraka Jahannam, sehingga neraka Jahannam mengatakan, cukup, cukup demi kemuliaan dan keagunganmu, kata neraka Jahannam. Jadi tatkala Allah Subhanahu wa taala meletakkan telapak kakinya di neraka Jahannam agar janji yang telah disampaikan Allah Subhanahu wa taala terwujud, yaitu memenuhi neraka Jahannam, lalu pada saat itulah neraka Jahannam penuh sehingga para penghuninya saling berdesak-desakan. Akhirnya neraka Jahannam mengatakan cukup, cukup, karena neraka Jahannam pada saat itu sudah penuh karena Allah Subhanahu wa taala memasukkan telapak kakinya. Sahabat keluarga muslim yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian firman Allah, wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id. Kemudian surga didekatkan bagi orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana yang sudah kita sebutkan pada episode sebelumnya, bahwa surga hanya disediakan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam firman Allah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian kepada ampunan Rabb kalian dan surganya yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Senada dengan ayat ini, Allah mengatakan wa uzlifatil jannatu lil muttaqin, kemudian surga didekatkan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ghaira ba'id, pada tempat yang tidak jauh dari mereka. Salah seorang ulama salaf mengatakan, menafsirkan ghaira ba'id di sini adalah dengan hari kiamat. Hari kiamat, kenapa dikatakan tidak jauh? Karena hari kiamat sesuatu yang pasti terjadi. Tidak ada seorang pun yang bisa menolaknya. Karena Allah mengatakan,
wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha. Sungguh hari kiamat itu pasti akan datang, kata Allah Subhanahu wa taala, tidak ada keraguan sedikit pun padanya. Sehingga sesuatu yang pasti walaupun dia lama datangnya, dalam agama kita dianggap dekat, sebagaimana halnya kematian. Disebutkan oleh salah seorang ulama Islam, beliau mengatakan perkara yang paling dekat dari manusia adalah kematian, karena kematian akan pasti datang kepada mereka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti merasakan yang namanya kematian. Walaupun seseorang matinya setahun lagi, 2 tahun lagi, akan tetapi itu dianggap perkara yang sangat dekat, karena dia pasti akan datang dan menimpa setiap yang bernyawa di atas permukaan bumi ini. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, setelah surga didekatkan bagi orang-orang yang bertakwa, hadza ma tu'adun, inilah yang telah dijanjikan untuk kalian, sebuah kenikmatan, sebuah kesenangan yang belum pernah dilihat oleh mata manusia, belum pernah terdengar oleh telinga manusia, dan belum pernah terlintas dalam benak manusia. Likulli awwabin hafiz, kata Allah Subhanahu wa taala, bagi setiap orang-orang yang banyak kembali kepada Allah dan menjaga aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang banyak kembali artinya banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan artinya juga dia banyak bertobat, dia banyak melakukan kesalahan. Orang yang bertakwa bukan berarti orang yang tidak memiliki kesalahan apapun, akan tetapi adalah manusia. Orang yang bertakwa ketika dia melakukan kesalahan, dia langsung kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar kepada Allah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya manusia adalah tempat dosa dan kesalahan. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak cucu Adam, setiap seluruh manusia khata', banyak melakukan kesalahan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi wa khairul khata'in at-tawwabun, sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah orang yang bertaubat, menyesal, kemudian beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun hafiz artinya adalah orang yang menjaga janjinya, orang yang memelihara janjinya, tidak mengingkarinya dan tidak mengkhianatinya. Disebutkan dari Ubaid bin Umar, dia mengatakan al-awwabul hafiz adalah la yaqumu minal majlis illa wa yastaghfirullah. Al-awwab al-hafiz artinya adalah orang yang tidak bangkit dari sebuah majlis melainkan dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian man khasyiyar rahmana bil ghaib wa jaa biqalbin munib. Ciri-ciri orang yang bertakwa yang masuk surga dengan izin Allah Subhanahu wa taala, mereka yang takut kepada Allah di saat sendirinya. Artinya adalah ketika dia sendiri, dia merasakan bahwasanya dia selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak pernah terfikir olehnya untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan merasakan bahwa Allah hadir melihat apa yang dia perbuat, sehingga dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kesendiriannya walaupun manusia tidak melihatnya. Ini semakna dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan tentang orang-orang yang mendapatkan naungan pada hari kiamat, naungan Allah pada hari kiamat, yang mana tidak ada naungan selain naungan Allah Subhanahu wa taala. Beliau menyebutkan 7 golongan, 7 orang, 7 kelompok manusia. Di antaranya adalah warajulun dzakarallah khalian fafadan ainah, seorang laki-laki mengingat Allah dalam keadaan sendiri, fafadan ainah, kemudian meneteslah air matanya. Sahabat keluarga muslim yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang merasakan dirinya selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun manusia tidak melihatnya, maka dia berhak mendapatkan pahala yang besar,
berhak mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala bil ghaib, dan walaupun dia tidak melihat Allah Subhanahu wa taala, maka mereka berhak mendapatkan ampunan, berhak mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang takut akan kedudukan Rabbnya, akan takut akan kebesaran Rabbnya, dan mencegah dirinya dari memperturutkan hawa nafsu, karena hawa nafsu senantiasa menyuruh kepada perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sesungguhnya surgalah tempat kembalinya. Kemudian firman Allah, wa jaa'a biqalbin munib, dan mereka datang kepada Allah dengan hati yang bertaubat, dengan hati yang selamat, dengan hati yang bersih, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini senada semakna dengan firman Allah, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim, yang mana pada hari kiamat tidak bermanfaat harta dan anak-anak kecuali orang-orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Kemudian udkhuluha bisalam, dikatakan kepada orang-orang bertakwa tersebut, masuklah ke dalam surga dengan aman, dengan damai. Dzalika yaumul khulud, itulah hari yang kekal. Artinya adalah tidak ada lagi kesengsaraan, tidak ada lagi penderitaan di surga, karena mereka hanya merasakan kesenangan, merasakan kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan selamanya mereka hidup di surga, tidak akan pernah merasakan mati selama-lamanya. Lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid, dan bagi mereka apa yang mereka kehendaki dalam surga, dan kata Allah, waladaina mazid, dan pada sisi kami ada tambahannya. Adapun tambahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hal itu merupakan nikmat yang paling besar, nikmat yang paling tinggi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada penduduk surga, yaitu melihat dan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kenikmatan tertinggi di surga selain daripada melihat dan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah pada hari itu, orang-orang yang masuk surga berseri-seri, ila rabbiha nadhirah, mereka melihat dan memandang kepada wajah Rabb mereka. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melihat dan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Pemirsa, sahabat keluarga muslim yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini bermanfaat bagi kita semua. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.